Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum belajar sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, akhlak yang mulia, rezeki yang banyak dan dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, sekarang kalian akan memulai pelajaran di kelas 8 ini, yaitu materi PPKN bab 1 tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Kalau dahulu di kelas 7 kalian sudah mempelajari tentang bagaimana proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Maka sekarang kalian akan mempelajari tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Diharapkan dengan mempelajari materi ini kalian akan bisa menghargai dan bisa lebih mensyukuri tentang usaha-usaha yang telah dilakukan oleh para founding father bangsa kita, yaitu para pendiri bangsa kita, di dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Sehingga kalian nanti akan memiliki kepedulian terhadap dasar negara kita ini. Kalau kalian sudah memiliki kepedulian terhadap dasar negara kita, maka insya Allah kalian akan mau berjuang untuk membela dasar negara Pancasila kita ini apabila ada orang-orang yang ingin merubah atau menggantinya. Apalagi dengan kondisi sekarang yang sedang hangat, bahwasanya dasar Pancasila ini akan diganti dengan dasar Trisila atau Ekasila yang merupakan paham-paham dari paham komunis. Baiklah, di sini kita akan mempelajari tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Ya. Kedudukan dan fungsi Pancasila disebutkan dalam bab 1 ini ada 6. Yaitu yang pertama sebagai dasar negara. Yang kedua sebagai pandangan hidup bangsa. Ketiga sebagai kepribadian bangsa. Keempat perjanjian luhur rakyat Indonesia. Kelima sumber dari segala sumber hukum. Dan keenam ideologi Pancasila. Kita masuk pada yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa mengandung makna bahwa segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Pancasila. Misalnya, dalam mengatasi konflik atau ketegangan sosial, maka sebagai bangsa Indonesia kita harus ingat bahwa dasar negara kita mengajarkan untuk menjadi manusia yang adil dan beradab dan selalu mengutamakan persatuan Indonesia daripada mengutamakan kepentingan pribadi atau golongannya saja. Nah, insya Allah kalau kita menggunakan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, maka tidak ada lagi pelajar yang tawuran, tidak ada lagi warga masyarakat yang ribut atau melakukan peperangan, karena mereka akan berusaha untuk menjadi manusia yang adil dan beradab, dan mereka akan menjaga persatuan Indonesia.
Nah, yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa memberikan corak dan ciri yang khas bagi bangsa Indonesia dan menjadi pembela dengan bangsa lain. Misalnya, budaya gotong royong diyakini oleh Insinyur Soekarno sebagai hal yang harus ada dan menyemangati bangsa Indonesia. Sejatinya dalam gotong royong terdapat nilai kekeluargaan dan kerjasama yang khas serta merujuk pada kepribadian bangsa Indonesia dalam upaya menjaga persatuan bangsa Indonesia. Jadi budaya gotong royong ini merupakan ciri dari kepribadian bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Karena di dalamnya terdapat unsur kekeluargaan dan unsur kebersamaan yang dalam. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur merupakan suatu perjanjian yang disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia dan harus diamalkan dan dilestarikan. Misalnya, kesepakatan yang telah diikrarkan oleh para wakil-wakil bangsa Indonesia dalam sidang BPUPKI dan PPKI setelah melewati perdebatan yang sangat panjang dalam merumuskan dan menetapkan dasar negara Indonesia. Jadi para pendiri bangsa kita dulu sudah sepakat bahwasanya mereka mengusulkan untuk mendirikan suatu negara harus memiliki dasar, dan dasarnya yaitu mereka sepakat menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Panca artinya 5, sila artinya ajaran atau asas yang harus diamalkan atau nilai-nilai yang terkandung dalam 5 pilar Pancasila. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum memberikan aturan yang jelas bahwa semua hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia harus bersumber dari Pancasila. Misalnya saja Perda Syariah yang ditetapkan di Provinsi Nangro Aceh Darussalam mengenai hukuman bagi para pelaku zina dan minum-minuman keras dengan dicambuk dan dirajam adalah sesuai dengan Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau pemerintah daerah ingin melakukan atau ingin menetapkan suatu peraturan daerah, maka pemerintah daerah tersebut harus mengacu kepada Pancasila atau sumber dari segala sumber hukum yang ada di negara kita, yaitu Pancasila. Walaupun sebagai umat Islam, sumber hukum kita itu adalah Al-Quran dan hadis. Namun Pancasila, sekali lagi Mister tegaskan, itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bahkan Pancasila itu adalah bagian dari pemikiran-pemikiran para tokoh-tokoh agama Islam. Nah, contohnya saja di sini disebutkan sila pertama yaitu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Pancasila sesuai dengan ajaran agama Islam. Keenam, Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional merupakan sistem nilai yang ideal, dicita-citakan dan diyakini kebenarannya untuk diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Misalnya saja dalam hal memeluk agama, Pancasila melindungi segenap agama yang diyakini dan diimani oleh rakyat Indonesia dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi Pancasila sebagai ideologi nasional
melindungi setiap warganya untuk memeluk, meyakini dan mengamalkan agama yang dia anut atau agama yang dianut oleh rakyatnya. Ya. Makanya ajaran komunis dilarang di dalam negara Indonesia karena komunis tidak mengakui adanya Tuhan. Sedangkan Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Baiklah anak-anak sekalian, mungkin cukup sampai di sini materi yang Mister sampaikan. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Kita tutup saja dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.